Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bagian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa inti berita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ialah Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa. Dan setelah kita tahu bahwa Alkitab yang intinya ialah berita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka hari ini kita mau melanjutkan materi kita tentang manfaat Alkitab untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Anak-anak masih ingat di manakah ayat yang menyatakan tentang manfaat-manfaat Alkitab? Oke, terima kasih ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana bunyinya? Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang Alkitab. Ibu kembali mengingatkan tentang Alkitab dan buku lain ya. Anak-anak, Alkitab ini ya, kalau anak-anak tahu bahwa Alkitab ini sebenarnya buku yang paling laris dibeli oleh semua orang ya. Semua orang suka membeli Alkitab. Ini fakta ya. Fakta bahwa Alkitab adalah buku terlaris di dunia. Tetapi ya, fakta ini juga menunjukkan bahwa Alkitab yang adalah buku terlaris di dunia, tetapi dia juga adalah buku yang paling sering malas dibaca oleh orang-orang yang membelinya. Nah, kita mau lihat nih Alkitab ya. Alkitab dengan buku lain ya. Nah, di dalam buku lain anak-anak ya, coba anak-anak perhatikan. Alkitab dan buku lain ini sangat berbeda ya. Karena Alkitab ini bukanlah buku biasa. Di sini Ibu taruh Alkitab versus buku lain. Kira-kira apa yang membedakan Alkitab dengan buku lain? Ya. Yang pertama ya, Alkitab adalah isi hati dan perkataan Allah. Kalau buku lain adalah hasil pikiran manusia ya. Jadi ini hal pertama yang membedakan Alkitab dengan buku lain. Hal yang kedua, bahwa Alkitab mengajarkan kebenaran kekal, sedangkan buku lain mengajarkan kebenaran yang sifatnya sementara dan tidak pasti ya. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga, Alkitab ini jika anak-anak setiap hari membacanya dapat membawa perubahan hidup. Dan jikalau buku lain dia dibaca tetapi dia hanya sebatas memberi pengetahuan ya. Oke, itu perbedaan Alkitab dan buku lain. Nah, oleh sebab itu ketika anak-anak melihat perbedaan ini, kira-kira adakah buku lain yang tepat untuk menegur dan menyatakan kesalahan kita ketika kita melakukan kesalahan? Kalau anak-anak lihat dari perbedaan Alkitab dan buku-buku lain, Alkitab itu bisa mengajarkan kebenaran, buku lain kebenarannya tidak pasti. Alkitab itu bisa memberi perubahan hidup, buku lain itu hanya bersifat memberi pengetahuan. Mari anak-anak bandingkan. Kira-kira ketika kita melakukan kesalahan, adakah buku lain yang tepat untuk menegur kita? Jawabannya tidak ada ya. Tidak ada buku lain yang bisa menegur kita.
Ya, hanya Alkitab yang bisa menegur kita. Ya, mengapa hanya Alkitab? Mengapa hanya Alkitab, anak-anak? Mengapa hanya Alkitab? Ada yang tahu? Iya, ya. Hanya Alkitab yang bisa menegur kita. Kenapa? Karena Alkitab saat ditulis diilhamkan Roh Kudus. Tadi Ibu katakan bahwa pikiran dan isi hati Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan untuk menulis Alkitab, dia diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membimbing para penulis untuk menulis Alkitab yang bermanfaat untuk mengajar orang dalam kebenaran dan juga untuk menyatakan kesalahan orang tersebut. Oke, kira-kira apa arti Alkitab mengajarkan kebenaran? Ada yang tahu? Kebenaran apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada anak-anak juga kepada ibu? Ya. Jadi Alkitab mengajarkan kebenaran artinya firman Allah yang kita baca setiap hari dapat memberitahukan kepada kita yang belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat supaya kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan keselamatan, ya. Yaitu jalan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Iman Kristen mengajarkan bahwa keselamatan hanya diperoleh manusia ketika ada di dalam Yesus Kristus. Dan inilah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu ialah Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kehidupan. Melalui Yesus Kristus kita akan menemukan air hidup, ya. Yesus Kristus rela mati di kayu salib supaya kita manusia memperoleh hidup yang kekal. Jadi Alkitab mengajarkan kebenaran artinya Alkitab yang adalah firman Tuhan ketika kita membacanya dapat memberitahukan kepada kita untuk percaya dan menerima Yesus di dalam hidup kita sebagai juru selamat. Supaya kita bertobat dan kita bisa memperoleh keselamatan melalui sang kebenaran itu. Nah, kira-kira anak-anak bisa memberi contoh Alkitab mengajarkan kebenaran? Ada yang bisa memberi contoh Alkitab mengajarkan kebenaran kepada anak-anak? Salah satu contohnya apa? Ya, benar ya. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Yesus. Mengapa harus percaya kepada Yesus? Karena Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam kitab Yohanes itu menceritakan tentang perkataan Yohanes terhadap Yesus bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran, Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah pokok anggur, ya. Dan inilah kebenaran-kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang kedua dari Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain menuju keselamatan kekal hanya melalui Yesus Kristus. Maka kita diharuskan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Oke. Bagian yang kedua yang mau kita pelajari, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Apa artinya Alkitab menyatakan kesalahan? Ya, artinya jadi Alkitab menyatakan kesalahan artinya Alkitab yang adalah firman Allah menolong setiap pembaca Alkitab untuk dapat memahami perkataan-perkataan
Allah yang menegur kesalahan supaya orang tersebut menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi ada perbedaan. Kalau Alkitab mengajarkan kebenaran, artinya Alkitab memberitahukan kepada kita supaya kita percaya. Kalau Alkitab menyatakan kesalahan, Alkitab juga memberitahukan kepada kita melalui teguran-teguran supaya kita sadar dan kita kembali kepada jalan yang benar melalui pertobatan. Oke, kira-kira anak-anak, pengalaman anak-anak, Alkitab mengajarkan kebenaran, menyatakan kesalahan, satu contoh? Ya banyak ya, ketika kita membaca Alkitab ada banyak contoh yang menegur kesalahan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bersyukur Allah mengasihi kita sehingga Allah mau menegur kita. Jadi Alkitab yang menyatakan kesalahan ya, di sini dia bersifat seperti cermin. Anak-anak pernah lihat cermin? Ya, jadi ketika kita melihat cermin, kita akan bisa melihat wajah kita dengan benar ya. Nah, disinilah fungsi Alkitab. Ketika kita mau membacanya, maka disitulah kita dapat melihat kehidupan kita sehingga kesalahan kita dan kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Nah, anak-anak sudah mengetahui dua manfaat Alkitab. Mengajarkan kebenaran dan menyatakan kesalahan. Sekarang jika anak-anak sudah tahu bahwa Alkitab itu bisa mengajarkan kebenaran, bisa menyatakan kesalahan anak-anak untuk memperbaikinya, maka apa yang harus anak-anak lakukan dengan Alkitab anak-anak? Apa yang harus anak-anak lakukan dengan Alkitab anak-anak? Ya? Oke, benar ya, membacanya. Membacanya setiap hari. Ya, setiap hari luangkan waktu 15 sampai 30 menit membaca Alkitab. Baca saja, ya. Dan yang kedua yang harus anak-anak lakukan dengan Alkitab anak-anak ialah ya, jadi seperti yang harus anak-anak lakukan dengan Alkitab anak-anak ialah membaca, dan yang kedua ialah hidup sesuai firman. Jadi apa yang sudah anak-anak baca, anak-anak hidupi itu, ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1, kalau kita sering membaca Alkitab, itu firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di situ dicontohkan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah tanpa kenal musim. Ya, anak-anak tidak kenal musim. Itu berarti bukan tidak tunggu musim lagi, tetapi anak-anak bisa berbuah setiap hari. Ya, itulah yang dinyatakan sehingga pembaharuan budi, memperbaiki Alkitab bisa memperbaiki kelakuan kita. Dan yang kedua, anak-anak hidup sesuai firman-Nya. Ketika anak-anak bisa setiap hari membaca firman Tuhan ya, firman Tuhan itu akan menjadi penuntun hidup anak-anak ya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika kita mau membaca firman-Nya ya. Jadi mulai hari ini anak-anak akan memiliki tugas. Ibu memberi tugas anak-anak setiap hari punya waktu 15 sampai 30 menit untuk membaca Alkitab. Baca saja. Diusahakan membacanya beraturan bagian Alkitab itu ya. Jadi misalnya anak-anak mau membaca dari kitab Kejadian, boleh hari ini Kejadian 1, besok Kejadian 2, seterusnya. Dan setelah baca anak-anak ya, wajib anak-anak menulis di jurnal baca Alkitab. Jurnal baca Alkitab ini juga akan Ibu ambil nilai penilaian sikap. Setelah anak-anak sudah mengisi bacaan anak-anak, pasal, nama kitab, pasal dan ayat yang sudah dibaca di jurnal, anak-anak harus memberi tanda tangan kepada orang tua ya. Jadi anak-anak
beri tanda tangan kepada papa mama anak-anak sebagai bukti bahwa anak-anak telah mengerjakan tugas ini. Oke? Jadi belajarlah mulai hari ini selalu meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kita dan mendidik kita ya. Supaya firman Tuhan itu berkuasa. Jadi Alkitab itu berkuasa, bukan ditaruh di dalam tas atau ditaruh di kepala kita. Tetapi firman Tuhan itu bisa berkuasa anak-anak ketika anak-anak mau membacanya setiap hari. Mulai dari sekarang, sediakan waktu untuk membaca Alkitab bukan saja karena ibu memberi tugas, tetapi karena memang anak-anak mau rindu untuk dipimpin oleh Tuhan dengan selalu membaca Alkitab. Demikian pembelajaran kita. Tuhan memberkati anak-anak semua. Shalom.